Oke, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali seperti biasa di channel YouTube Nia Supriyati. Oke, di vlog saya, di konten saya ada yang khusus cara bikin kue, dan ada yang konten horornya, juga ada vlognya. Oke, kali ini saya akan konten horor kumis saya. Ini bisa dibilang ganjil dan aneh, tapi ya harus bagaimana lagi, harus teralami oleh saya ya. Saya cuma bisa pasrah aja ya, karena hal itu di luar daripada nalar setiap manusia. Kita cuma banyak-banyak berdoa aja agar terhindar dari hal-hal yang bisa membuat kita salah melangkah ya. Kita jangan terhasut oleh hasutan setan, terutama ya, karena jin dan makhluk lainnya derajatnya lebih rendah dari kita manusia. Tapi kita harus harus bagaimana ya, jadi jangan sampai menduakan Tuhan begitu, jangan sampai menduakan Allah, musyrik intinya. Jadi kita percaya memang ada hal yang gaib, itu memang ada, tapi jangan 100% untuk selalu menghayati hal itu, karena kita sebagai manusia hidup di alam nyata, dan makhluk gaib hidup di alam dunia lain ya, atau astral, makhluk astral, karena berbeda dimensi waktunya ya. Oke, saat itu saya baru ditinggalkan oleh almarhum suami saya di tahun sekian, dan putra saya satu-satunya baru berusia 3 bulan. Saya yakin almarhum suami saya berada di tempat yang paling baik di sisi Allah. Cuma saya mengalami gangguan, hal-hal yang ganjil setelah saya pulang ke rumah orang tua ya. Di samping rumahnya mungkin angker, bisa dibilang angker, dan memang dari dulu juga angker, maka buat saya hal yang sudah biasa ya. Jadi tidak heranlah kalau menemukan hal-hal yang seperti makhluk astral. Waktu itu saya baru pulang dari kota B ke kota A ya, jadi ke tempat tinggal semula, tempat orang tua saya di Gang Kramat ya, dekat Makam Agung, yang kebetulan itu rumah orang tua dulunya ya, sekarang udah menjadi hak milik orang lain. Oke, siang hari sih saya nggak mengalami hal-hal yang ganjil ya, atau yang sifatnya horor. Setelah menjelang malam, setelah pada isya lah, saya kan menina bobokan anak saya yang bayi ya, yang sejak usia 3 bulan udah ditinggal oleh almarhum suami atau oleh almarhum bapaknya. Saya tidur di situ di samping putra saya, karena saya mengalami hal-hal yang aneh ya. Suaranya itu beraneka ragam ya, ada suara papan yang jatuh dari atas ke bawah, kemudian si papannya itu ditarik ya, srek gitu, jadi di atas jemuran ya, di lantai 2 di atas jemuran, papan geprak gitu, terus digusur, muncul Sunda teh namanya, digusur-gusur seret gitu. Jadi kedengarannya kayak wallahu alam ya, mungkin papan padung kali ya, atau apalah. Saya juga tidak lagi dalam keadaan tidak menghayal untuk mendengarkan atau
menghalusinasikan hal-hal yang goib, enggak ya, karena saya lagi berduka, lagi berbelasungkawa, lagi bersedih, lagi bercucuran air mata intinya. Jadi kenapa harus mengalami hal seperti itu ya, udah mau berduka, kemudian saya mengalami hal-hal goib yang mungkin dibuat atau dilakukan oleh para jin ya, oleh jin-jin mungkin. Kemudian ada suara, selain suara papan yang jatuh dari atas, kemudian ada suara orang yang jatuh dari atas pula, kerbut begitu ya. Jadi itu kayak suara batu yang ukurannya besar gitu ya, jatuh ke lantai. Kemudian suara kain ya, kain, entah itu kain apa, pokoknya mah suara kain lah yang muncul Sunda teh ngageyebay merenya. Kemudian hinggap di atas genting, jadi genting ser gitu ya. Jadi si kainnya itu menyusuri bagian genting ya, ser, jadi kayak kain terbang lah, tapi mengenai genting begitu. Itu panjang suaranya ya, agak lumayan lama, ser gitu, pokoknya mah keeng lah. Jadi saya bingung ini teh apakah ini teh makhluk yang mengganggu saya itu apa jin atau hantu yang ada di rumah itu, karena saya sudah lama tidak tinggal di rumah orang tua karena almarhum suami meninggal. Jadi saya pulang lagi ke rumah orang tua dan mengalami hal-hal yang aneh ya. Kemudian suara apa lagi ya, banyak pemirsa ya. Yang paling seringnya teh suara papan deh, sama suara pasir yang dipurul ke ser itu ada. Jadi dari jam pada isya sampai subuh saya nggak tidur sama sekali selama 2 minggu kalau nggak salah ya. Kemudian saya tidur ditemani oleh ponakan saya karena saya takut tidur sendirian atau berdua dengan anak saya yang satu-satunya ya. Kemudian ditemani oleh ponakan saya malam berikutnya, dan ternyata masih mengalami gangguan juga. Itu bisa dibilang halusinasi bukan ya, karena itu memang hal yang terjadi di luar nalar ya. Aneh tapi nyata, itu memang aneh tapi ada. Terdengar oleh saya tapi tidak terdengar oleh ponakan saya. Tidak ada suara apa-apa katanya, tapi saya kenapa bisa mendengar suara itu ya. Jadi aneh buat saya. Jadi udah saya lagi berduka, kemudian saya mengalami hal yang ganjil, terus saya tidak bisa tidur selama 2 minggu, total 2 minggu pemirsa ya. Sambil saya ngomong anak saya yang yatim itu ya, jadi suaranya tuh banyak pemirsa ya, bukan cuma itu aja. Kadang suara burung gitu ya, kayak suara burung, nggak tahu burung apa lah, pokoknya mah suara burung lah. Kemudian suara yang jemuran, kan ada jemuran pakai papan ya, jadi si papannya itu digoyang-goyang itu, tok 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 digini, digoyang-goyang terus digoyang-goyangin. Pokoknya mah itu hal yang sangat hal yang paling aneh buat saya, begitu aja. Kemudian di atas pelapon suara orang yang lupa lagi ya, kalau di pelapon mah nggak ada perasaan, cuma yang paling sering suara itu suara papan atau padung ya, yang ditarik, digusur sana, gusur sini, geser sana, geser sini, jadi terus aja berulang-ulang. Tadinya saya mau nekat naik ke atas ya, tapi dilarang oleh ponakan saya, jangan lihat, biarin aja, nggak ada apa-apa. Tapi kan saya yang dengar secara langsung
oleh telinga saya terdengar, saya mendengar, kemudian itu sangat mengganggu sekali ya, sangat aneh buat saya, tapi harus bagaimana lagi, nggak ada pilihan ya, cuma bisa bertahan di rumah tersebut walaupun banyak gangguan ya, karena saya mau tinggal di mana lagi selain di rumah orang tua saya, begitu aja. Kemudian masih banyak lagi ya, pokoknya masih ada apa itu yang berbentuknya hal yang ganjil itu masih banyak lah, cuma saya lupa lagi. Yang saya ingat ya cuma suara padung digusur sana sini, geser begitu ya, terus suara pasir dan suara kain terbang mengenai genting rumah ya. Kemudian suara orang yang jalan, udah jelas itu ada ya, suara orang yang jalan. Kemudian jemuran digerak-gerakan, terus suara apa lagi ya, lupa lagi ya, ntar kita ingat-ingat dulu. Pokoknya mah itu buat saya hal paling aneh, begitulah. Selama ini saya belum pernah mengalami hal tersebut ya. Kenapa saya harus mengalami hal yang sangat menakutkan sekali buat saya ya. Jadi dalam keadaan berduka saya harus mengalami hal yang sifatnya misteri ya. Jadi selama 2 minggu saya nggak tidur sama sekali karena gangguan-gangguan tersebut yang dilakukan oleh sosok jin ya. Setelah 2 minggu ke depan, alhamdulillah suara itu berangsur-angsur menghilang karena saya banyak berdoa, banyak zikir, banyak membaca ini aja Al-Quran, jadi hilang dengan sendirinya. Makhluk tersebut mungkin pergi ya, tidak mengganggu saya lagi. Oke, itulah hal yang paling teraneh buat saya ya. Memang saya mengalami hal-hal yang misteri itu banyak sekali pemirsa ya, tapi yang paling aneh yaitu selama itu saya mendengar hal-hal yang sifatnya goib. Dibilang ada, nggak terlihat tapi terdengar. Dibilang nggak ada tapi tidak ada karena terdengar, begitu aja. Oke, sekian dulu videonya kali ini, semoga terhibur. Kita harus tetap selalu bersyukur apapun keadaannya. Lagi sakit ya tetap bersyukur, karena dibalik kita sakit mungkin bisa melebur dosa-dosa kita ya. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini videonya. Banyak-banyak berdoa karena doa itu yang terbaik dalam keadaan apapun. Sampai jumpa lagi, nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya di channel YouTube Nia Supriyati. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.